Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil fahsya. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Saat ini kita sudah berada di awal tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah, konsisten dan konsekuen sebagai umatnya yang senantiasa mencontoh dan meladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, terakhir umat Islam mengalami kejayaan itu kurang lebih 100 tahun yang lalu, 1924. Saat ini 2024, jadi kurang lebih 100 tahun yang lalu umat Islam itu kehilangan seperti anak ayam kehilangan induk. Tahun 1929 ada seorang santri Indonesia, seorang ulama muda yang kemudian menyelesaikan pendidikannya di Mesir dan pulang menjadi tokoh, salah satu tokoh kiai di Kalimantan. Beliau pernah hadir di satu majelis ilmu bersama dengan para ulama. Waktu itu beliau hadir di majelisnya Syekh Muhammad Rashid Ridho, tokoh pergerakan, tokoh perubahan pada ketika itu di Mesir, tahun 1929. Beliau bertanya pada waktu itu kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho sebagai seorang pimpinan sebuah majalah terkemuka di dunia Islam pada ketika itu. Beliau mempertanyakan, limadza ta'akhkhara al-muslimin wa taqaddama ghairihi. Kenapa umat Islam itu kok malah mundur? Kalau mundur dalam arti positif, artinya memang harus menengok ke belakang, melihat bagaimana tahun atau abad atau waktu sebelum-sebelumnya. Bagaimana sampai kepada masanya Rasulullah SAW, di mana Islam meraih satu posisi, Islam menempati satu keadaan yang kemudian menjadi percontohan dunia. Bagaimana Rasulullah SAW pasca hijrah itu membangun satu peradaban yang kemudian menjadi pionir peradaban, karena memang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Peradaban yang sangat mulia, peradaban yang sangat lengkap, peradaban yang dibawa sinar Al-Quran dan tentu contoh langsung, contoh nyata dari Rasulullah SAW sebagai pelaku utama, sebagai utusan Allah yang membawa terjemahan langsung bagaimana maunya Allah, bagaimana arahannya Allah, bagaimana bimbingannya Allah, sehingga lahir peradaban itu lengkap dengan perangkat-perangkatnya luar biasa yang kita kenal hari ini dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengatur urusan kehidupan, mengatur urusan kebersamaan, mengatur urusan sampai kepada urusan berbangsa dan negara, urusan hubungan antara satu dengan yang lainnya, sampai hubungan internasional, hubungan antar negara-negara, hubungan antara kaum-kaum itu. Jadi itu satu pilar peradaban yang luar biasa. Nah, pertanyaan ini beliau tanyakan kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho, di mana ta'akhkhara muslimin wa taqaddama ghairihim. Kenapa umat Islam kok sekarang malah mundur, sementara yang lain malah makin maju dalam konteks perkembangan kehidupan.
Orang makin cerdas, makin pintar, makin berjaya. Yang tadinya mengalami satu keadaan yang biasa-biasa saja, tapi di sisi lain dia mengalami perkembangan-perkembangan menurut dunianya, hitungan dunia. Kalau dulu kita telepon saja itu sudah sesuatu yang luar biasa. Sekarang bukan hanya telepon, kita bisa melihat satu sama lainnya. Kita bisa mengikuti aktivitas satu dengan yang lainnya. Bukan hanya lewat media-media besar, tapi cukup dengan handphone yang ada di tangan kita. Semakin canggih kehidupan dunia, tapi ternyata kecanggihan itu tidak seimbang dengan kecanggihan spiritual. Kalau dulu orang begitu luar biasa, cukup dengan baca bismillah saja punya kekuatan spiritual yang dahsyat. Cukup dengan mengamalkan Al-Fatihah dalam tanda petik, mereka bisa mengalami dahsyatnya ruhaniyah, dahsyatnya spiritual, dahsyatnya satu kemajuan yang luar biasa dalam segi spiritual. Tapi hari ini kenapa tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Maka oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, beliau memberikan jawaban dan meminta kepada sahabatnya untuk menulis jawaban itu. Kurang lebih 1 tahun kemudian terbitlah menjadi buku dengan judul pertanyaan yang ditanyakan oleh Syekh As-Sambasi tadi. Bahwa kenapa umat Islam itu mundur sementara lain itu makin maju? Ternyata pokok dari semuanya kenapa? Kita kehilangan satu kekuatan yang luar biasa, kita kehilangan satu energi yang dahsyat, kita kehilangan satu kepemimpinan besar yang mengatur seluruh kaum muslimin. Kita punya kekuatan, tapi kekuatan kita menjadi kecil. Kenapa? Karena terbagi dalam banyak posisi, terbagi dalam banyak wilayah, terbagi dalam banyak negara, terbagi dalam banyak tempat. Sehingga dan satu sama lainnya nggak ada garis koordinasinya, nggak ada sambungan kekuatannya, nggak ada sinerginya, nggak ada keterkaitan dalam tanda petik dengan satu dengan yang lainnya. Inilah yang menyebabkan kita kemudian menjadi lemah tak berdaya. Kalau kita hitung kehidupan kita sekarang, kalau dulu misalnya di zaman sebelum reformasi itu masih dalam tanda petik mending. Mendingnya kenapa? Karena waktu itu suara umat, suara rakyat itu diwakili oleh segelintir orang dalam tanda petik yang waktu itu punya kapasitas. Orang-orang yang mewakili suara kita itu punya kapasitas ketika menentukan sesuatu arahnya jelas, mau kemananya jelas, walaupun dengan segenap kelemahan dan kekurangannya. Tapi paling tidak ada sesuatu yang beda yang kita rasakan. Kalau hari ini Bapak Ibu, apalagi hari ini di Sumatera Barat mau ada PSU ya, pemungutan suara ulang. Suaranya Buya, suaranya ulama, kiai, ajengan, habib, haji itu sama dengan suaranya pemabuk, suaranya penjudi, nilainya sama-sama satu. Jadi kalau orang baiknya sedikit pasti kalah dengan orang jahatnya, orang benernya sedikit pasti kalah dengan orang bengkoknya, orang lurusnya sedikit pasti kalah dengan orang yang jauh dari apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Maka tentu ini akan menjadi kendala besar. Syukur-syukur alhamdulillahnya di Sumatera Barat mayoritasnya benar, mayoritasnya lurus, mayoritasnya cerdas, mayoritasnya pintar, mayoritasnya punya wawasan. Itu untungnya. Coba dibayangkan kalau tempatnya jumlahnya lebih besar, penduduknya lebih banyak, tapi suaranya sama. Sementara perimbangan antara orang benar dengan orang tidak benar jauh. Orang lurus dengan orang bengkok tak sama. Ini kendala. Kalau kita sehidupnya sendiri-sendiri mungkin tidak akan jadi persoalan. Tapi karena kita hidupnya merupakan satu kesatuan, dan yang harus kita ingat bahwa kesatuan negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada andil besar putra Sumatera Barat. Ada andil besar orang Minang. Buya Dr. Muhammad Nathir rahimahullah itu yang membuat atau mencetuskan ide namanya Bapak Integrasi Bangsa. Jadi yang mencetuskan bahwa negara ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dicetuskan oleh putra Minangkabau, lebih tepatnya putra Alahan Panjang, yang membuat negara ini kemudian menjadi satu. Kita bisa bayangkan kalau masing-masing dulu berdiri sendiri, mungkin kita sudah perang saudara. Tapi alhamdulillah berkat kekuatan spiritual yang luar biasa, berkat ketokohan yang hebat, berkat intelektual yang super, beliau mampu mendudukan posisi
dan mewariskan kepada kita apa yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu dengan lengkap dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Tapi paling tidak ada. Bahkan peran beliau bukan hanya untuk Indonesia, peran beliau bukan hanya negara kita, peran beliau bukan hanya rakyat dan umat Islam di Indonesia, tapi peran beliau itu lintas dunia. Satu contoh mungkin banyak orang nggak dengar, bagaimana pengaruh Dr. Muhammad Nasir sampai membangkitkan kembali posisi Jepang di mata dunia. Dulu itu Jepang hampir bangkrut. Jepang itu hampir gulung tikar sebagai sebuah negara. Dengan segenap industri dan kemajuan sains dan teknologi itu hampir bangkrut, hampir hilang dari peta dunia. Tapi kenapa bisa bangkit lagi? Ternyata salah satu faktor yang menentukan Jepang itu bangkit kembali, Jepang mampu membangun posisinya kembali dengan baik, posisinya kembali dengan bahkan kemudian sejajar serta lebih dari negara lainnya, karena kata BLC, karena tanda tangan, karena pesan penting dari orang yang disebut Buya Dr. Muhammad Nasir rahimahullah. Maka ketika beliau meninggal di Jakarta, itu Kaisar Jepang mengirimkan utusan khusus untuk hadir di pemakaman beliau. Sampai kepada bukan hanya itu, Kaisar kemudian datang mengunjungi, mengucapkan terima kasih khusus kepada pewaris-pewaris beliau secara spesifik. Beliau tidak pernah mewakili dirinya, nggak kayak pemimpin sekarang, nggak kayak tokoh bangsa sekarang, nggak kayak orang-orang sekarang yang diberi kekuasaan, diberi kekuatan lebih, diberi potensi lebih, diberi nilai lebih, diberi pegangan lebih. Untuk apa? Untuk membawa bangsa ini lebih maju, lebih hebat, lebih baik. Tidak seperti itu. Bayangkan Buya Muhammad Nasir dengan segenap beliau itu bukan hanya tokoh Indonesia, bukan hanya tokoh ASEAN, bukan hanya tokoh Asia, tapi tokoh Islam dunia yang menempati posisi sebagai orang penting di apa yang disebut dengan Rabita Alam Islami. Rabita Alam Islam itu ikatan negara-negara yang penduduknya minimal ada Islam. Kalau dikatakan negara-negara Islam kan terbatas, tapi minimal ada orang Islam di sana. Beliau menempati posisi penting yang lama sekali kosong, baru terakhir ini ditempati oleh tokoh cendekiawan Muslim. Dulu ada. Maka di haji kemarin ada keluarga besar Dr. Muhammad Nasir yang berhaji itu diketemukan, dijumpakan dengan tokoh Rabita Alam Islamiyah yang mudah-mudahan hanya punya ketersambungan kembali. Bagaimana relasi itu dibangun luar biasa, dan umat Islam khususnya di Sumatera Barat bersyukur. Sekarang Masjid Raya Sumatera Barat berubah nama jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kemarin hadir itu ada 58 anak keturunan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dalam peresmian nama masjid berubah dari Masjid Raya Sumatera Barat menjadi Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minkabawi Sumatera Barat. Ini bukan persoalan sepele, bukan persoalan sederhana. Maka ke depan umat Islam khususnya di ranah bidang ini harus tampil dalam tanda petik memberi warna baru. Karena dulu sebelum kemerdekaan pun tokoh-tokoh intelektual itu terkenal dari Sumatera Barat. Bukan hanya Sumatera, tapi spesifik lagi Sumatera Barat. Beliau punya peran penting. Bagaimana peran Muhammad Hatta sebagai bapak proklamator bangsa yang kemudian di tengah jalan beliau harus bersimpangan jalan dengan sahabat baiknya. Itu bukan persoalan sederhana, bukan sebuah persele, bukan hanya kepentingan pribadinya, bukan hanya kepentingan keluarganya, tapi kepentingan bangsa yang lebih besar. Beliau sampai pisah mundur dari wakil presiden. Itu bukan sesuatu yang harus dianggap biasa, tapi sesuatu yang penting menjadi pelajaran kita hari ini. Bagaimana nasib kita? Apalagi kalau ukurannya Islam. Kita hari ini menganggap bahwa sholat kita di masjid itu terlepas dari kegiatan kemasyarakatan kita. Kita masih menganggap bahwa zakat kita ketika kita mengeluarkan, baik zakatul fitri yang dikelola oleh Basda, dikelola oleh masjid dalam setiap tahunnya, pada saat kita berpuasa sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, itu jangan dianggap sepele. Apalagi zakat-zakat yang lainnya, zakat emasnya, zakat pertaniannya, zakat ini, zakat itu. Yang sebenarnya Allah menyediakan perangkat-perangkat itu adalah bagian dari kemajuan umat ini yang disebut oleh Allah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Umat terbaik, umat yang maju, umat yang punya wawasan yang luas, umat yang punya spirit besar, umat yang punya semangat berjamaah, umat yang punya semangat kebersamaan, umat yang punya kepedulian dan empati yang
yang punya simpati, umat yang punya rasa kebersamaan yang hebat, umat yang tahu bagaimana memposisikan diri dan memposisikan orang lain, walaupun dia bukan bagian dari umat Islam. Kita nggak pernah menganggap orang lain itu di luar kita. Tapi ketika orang lain berkuasa, kita dianggap sampah. Gak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Ketika umat Islam posisi yang minoritas, untuk bangun musola, untuk bangun masjid itu tidak mudah. Bagaimana orang-orang awak yang ada di Bitung, di Sulawesi Utara, jangankan bangun masjid, bangun musola itu pun darurat, hanya dipakai di bulan Ramadan, dibongkar, dibakar. Bagaimana tokoh-tokoh Minangkabau yang ada di Kupang, di NTT, di kampung Sekambong, itu hanya membangun untuk bisa, tapi karena bangunnya di tengah kota, bangunnya di jalan raya, jangankan membangun, baru fondasi sudah dibongkar, diamuk pasar. Itu di Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. Cuma kebetulan daerah itu wilayah kita umat Islam seketek. Bisa dibayangkan kalau besok kita yang banyak ini dianggap seketek, dianggap sedikit. Kenapa? Mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, mereka punya kendali yang hebat, yang oleh Al-Quran sudah diberitahu 1446 tahun yang lalu. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Sungguh orang-orang kafir itu yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan hartanya, mereka membelanjakan hartanya, mereka mengeluarkan pitihnya, mereka mengeluarkan depositonya, mereka mengeluarkan cuannya, dolarnya, realnya, dan mata uang apapun mereka punya. Untuk apa? Liyasuddukum an sabilillah, menggelincirkan awak dari jalan Allah. Fasayunfikuna, dan terus menerus dikeluarkan harta, terus menerus diberikan presentasi hartanya. Yang dikeluarkan seketek dari harta yang mereka raup, mereka ambil, mereka sedot dari negara kita, dari bangsa kita, dari tanah air kita, dari negeri kita, yang diproklamirkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang negara ini dalam catatan resmi tinta emas undang-undangnya 1945 itu tercatat resmi di pasal 1 ayat 29 dijelaskan negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang waktu itu tokoh awak, orang-orang pintar awak, cendekiawan aja awak, pimpinan-pimpinan umat itu pada waktu itu menolak. Kenapa menolak? Karena sudah ada catatan tanggal 22 Juli 1945, tokoh-tokoh kita, cendekiawan kita, orang-orang pintar kita sudah membuat satu konsep yang luar biasa. Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu dicoret, dihapus karena ada ungkapan cuma 1 orang dari 9 orang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. 9 orang. Tapi yang cie saja tidak setuju. Takutnya kalau umat Islam berkuasa, takutnya kalau syariat Islam diberlakukan, takutnya kalau agama ini betul-betul memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam rela mencoretnya. Tapi karena mencoret 7 kata itu adalah satu yang terkait dengan syariat, harus dijaga, harus dibagari. Jangan sampai syariat korapet, tapi negara makin hancur. Maka beliau kemudian mengkonsep satu konsep yang luar biasa. Tidak ada syariatnya dihapus, tidak ada 7 kata dihapus, tapi ada yang harus lebih besar dibuat. Dan apa yang dibuat? Negara yang disebut dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang NKRI ini. Apa disebutkan? Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara ini negara punya Tuhan. Tanah air ini tanah air punya Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Tuhan yang Maha Esa disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Esa termasuk Tuhan yang Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Ghafir, Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha merancang, Allah yang Maha mendesain, Allah yang Maha mengampuni, Allah yang Maha merahmati. Itu jalan. Tapi kok kini rasa-rasa jauh, makin jauh, makin amburadul, makin kacau. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di atas, orang-orang yang pemegang kendali kekuasaan, orang-orang yang diberi amanah pada culas, pada lupa suara umat, lupa dengan amanah yang diberikan oleh rakyat.
lupa dengan posisi dan kedudukannya itu adalah amanah besar, bukan untuk meraup kekayaan dan keuntungan keluarganya, bukan untuk memposisikan diri dengan segala kekuasaannya, bukan memikirkan keluarganya, bukan memikirkan anaknya naik dari pejabat lagi ke cucunya, menantunya, iparnya, saudaranya, bukan, sama sekali tidak. Coba cari tokoh-tokoh dulu. Bahkan tokoh kita, tokoh Sumatera Barat yang jadi wakil presiden pertama, beliau Bapak Proklamator Bangsa, jangankan berpikir untuk kepentingan dirinya, untuk menikah saja dalam beliau. Karena saking besarnya perhatian memajukan bangsa, memberikan warisan kepada bangsa ini, sampai beliau harus telah menikah. Anak-anaknya pun kemudian terkucilkan jauh dari lingkaran kekuasaan pada waktu itu. Yang alhamdulillah karena mereka punya pendidikan bagus, dua putri beliau kemudian menikah juga dengan orang-orang hebat, sehingga alhamdulillah keturunan beliau terjaga. Bukan karena posisi beliau, bukan karena beliau sebagai bapak proklamator, bukan beliau sebagai bapak bangsa, sama sekali tidak ada hubungannya dalam tanda petik. Bahkan mungkin posisi beliau itu tergusur, tergeser dengan sangat sistematis, dengan sangat teratur, dengan sangat runut. Tapi alhamdulillah karena keluarganya mengenyam pendidikan, itulah yang kemudian merubah masa depan mereka. Kita bukan berarti bahwa dengan pendidikan segala-galanya, sama sekali juga tidak. Tapi itu mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang, tingkat ekonomi seseorang, sangat mempengaruhi perkembangan keberadaan kebersamaan ke masa depan. Bahkan di Sumatera Barat setiap pemilu itu pasti pilihannya cerdas-cerdas, mayoritas lebih dari 60%. Kenapa? Karena di Sumatera Barat dibangun bukan hanya menyadarkan orang secara sesaat, tapi menyadarkan orang dengan jangkauan yang sangat panjang, sangat luas. Bagaimana konsep menata kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjorong, bernegari, kehidupan apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah ditata sedemikian rupa sampai menjaga generasinya begitu hebat, begitu luar biasa. Tidak ada orang perempuan Minang yang meninggal suaminya atau ditinggal pisah suaminya kemudian menjadi orang terlantar, menjadi pengemis di jalanan, menjadi orang yang menjual bukan hanya harga diri dan kehormatan, menjual akidah dan keyakinan. Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena di sini ada pusaka tinggi yang mengawal. Ada orang-orang yang memang sudah ada, beliau-beliau yang dahulu telah memberikan konsep yang luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan anaknya, tapi keponakannya. Anak dipangku, keponakan dibimbing. Itu konsep yang dasar, konsep yang luar biasa. Gak mungkin itu konsep ujuk-ujuk datang. Konsep itu berkait erat dengan apa? Kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual, kekuatan ruhiyah dan kekuatan rupiah. Kalau kini kok banyak rupiah, lupa ruhiyah. Dan PT semua orang nggak masuk saja lagi, merasa banyak PT. Tapi orang dulu bagaimana menggabungkan kekuatan ruhiyahnya, kekuatan mental spiritualnya dengan kekuatan rupiahnya. Dia boleh cerdas, maju, hebat, ibadahnya bagus, qiyamulailnya bagus, tilawah Qur'annya bagus, sholat duhanya mantap, tapi dia menguasai pasar, dia menguasai perputaran ekonomi, dia menguasai kehidupan. Kenapa? Karena konsep ini sejalan dengan konsep Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena ditakui orang Quraisy, bukan karena pandai berdakwah, tidak, karena beliau betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau orang kini, awak kini saja Allah jamin, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan a'immah, para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh yahduna bi amrina, atas guidance kami, atas arahan kami, atas bimbingan kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka senantiasa sabar dan kepada ayat-ayat kami selalu yakin. Baku kini awak tidak sama. Pertanyaannya, apakah Quran awak kini beda dengan Quran di zaman Nabi? Tidak usah jauh-jauh zaman Nabi. Apakah Quran awak kini beda dengan Quran di zaman angku-angku ini mama awak, termasuk tokoh intelektual pendiri negeri ini, tokoh seperti Kiai Haji Agus Salim, Buya Hamka, Kiai Muhammad Nasir dan lain sebagainya? Sama tidak Pak? Sama tidak? Sama. Apakah kalau bertanya lebih jauh, apakah Quran awak kini beda dengan Quran yang dulu dibaca oleh para sahabat? Tidak, sama ya Quran. Bahkan kini secara mushafnya, secara bukunya, secara kitabnya, susunannya lebih rancak awak kini dibandingkan beliau-beliau dulu. Lebih rancak awak kini. Dan kok awak kini Qurannya bukan hanya terjemah biasa,
Ada Quran tafsiriyah, terjemah tafsiriyah, ada terjemah perkata, ada tafsir perkata. Lengkap, ada hukumnya, ada bahkan ada mu'jamnya, kamus-kamus penting bahasa-bahasa Quran itu supaya terasa dalam kehidupan. Tapi baku kini beda dalam kehidupan awak. Tidak sama seperti orang dulu memegang Al-Quran, menjadikan Al-Quran pegangan hidupnya, Al-Quran menjadi pengarah dan pengatur hidupnya. Karena awak merasa awak membacanya baru sekedar membaca, menganggap Quran itu ibadah untuk dibaca saja. Padahal Quran tidak diturunkan oleh Allah untuk sekedar membaca. Quran tidak dibimbing oleh Allah untuk awak bukan sekedar untuk dijadikan pegangan, jadikan hiasan. Tapi Quran diturunkan oleh Allah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga Rasulullah SAW sukses membangun akidah umat di Makkah, berhasil menata kembali perbangunan peradaban di Madinah setelah yang memakan waktu yang relatif singkat cuma 23 tahun, atau yang biasa lengkapnya disebut 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Sebagai sebuah konsep yang lengkap, ringan dalam kehidupan. Bak kembali baca Quran karena merasa tidak dapat apa-apa dari Quran. Orang rajin baca Quran merasa apa? Karena merasa tenang. Bahkan orang rajin baca Quran karena merasa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, mendapatkan bimbingan dari Al-Quran, mendapatkan arahan dari Al-Quran. Bahkan mendapat arahan dari Al-Quran, dia mengerti isinya. Kalau awak tidak tahu apa isinya, nanti yang muncul makoli-makoli itu. Tahu bu makoli? Bu? Halo? Tahu makoli bu? Itu ada orang gila baru. Jadi ulama, bukan ulama. Ulama itu OE itu orang edan. Yang setiap muncul jauh kecil, jauh bicara, jauh malaikat, jauh bicara Rasulullah, jauh masuk kuburan Nabi, bersambut jauh Nabi. Tapi banyak orang pengikutnya. Dicium mulut tangannya bolak-balik, diminum Allah air bekas cuci kakinya. Yang pandai saya dia punya sini makoli inna rahmatan. Makoli semuanya makoli. Sampai tokoh-tokoh yang bingung, kok bisa di negeri sebesar ini dengan jumlah penduduknya 285 juta, setiap tahunnya yang pagi habis 241 juta, itu yang resmi, yang tidak resmi lebih banyak lagi. Tapi kok bisa diam aja? Ada orang muncul ngaku bicara sama semut, ngaku jaga neraka, ngaku jamin semua orang bisa masuk surga, ngaku bisa merubah air biasa jadi air Zam-Zam. Untungnya dari Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat mungkin dihukum dibuang sepanjang adat, kalau perlu dikubur aja hidup-hidup gitu. Tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Nyata dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nyata ditanya apa yang disebut negara kesatuan Republik saya sudah bergeser maknanya. Dulu Pancasila itu diperjuangkan karena memang Pancasila itu dikonsep dengan konsep Islam. Mulai dari ketuhanan yang maha sampai keadilan sosial, tak satu kesatuan yang tak terpisah. Karena para pendiri negeri ini bersyukur alhamdulillah mereka mengagari negara ini dengan syariat walaupun gagal, tapi negara yang dibungkus, dikawal dengan apa? Dengan akidah yang benar, dengan akidah yang lurus. Maka negara ini namanya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang mulai hilang, itu yang mulai lapeh, itu yang mulai jauh dari apa? Kita bisa bayangkan besok generasi kita apa bentuknya. Kalau ini alhamdulillah masjid awak banyak yang dibangun alhamdulillah dengan perkembangan yang luar biasa, dengan kemajuan yang hebat, kemajuan yang dahsyat. Tapi apa? Kita masih jauh dari Quran. Bakal jauh dari Quran karena kita merasa tidak sampai apa-apa dari Quran. Coba awak naikkan posisi tawarnya, awak naikkan tingkatnya, awak naikkan derajatnya dengan apa? Menjadikan Al-Quran pegangan. Memang sejak awal Quran itu lagi diumumkan oleh Allah. Apa pengumuman dari Allah? Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. La raiba fihi la syakka fihi, enggak ada lagi keraguan sama sekali keraguan, baik posisinya,
baik aturannya, baik syariatnya, baik ketentuannya, baik hukumnya yang ada dalam Al-Quran 30 juz dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang 114 surah, 6.666 ayat yang dikenal atau 6.236 ayat, semuanya utuh, tak ada cacat. Tapi baku awak alun percaya, baku awak merasa alun menjadi bagian hidup awak, merupakan hujan linnas, pengarah kehidupan awak. Kenapa? Karena awak tidak tahu apa isinya. Awak tidak tentu apa isinya. Kalau yang baca terjemah masih mending, baca terjemah saya belum tentu paham. Karena bahasa Quran itu ketika dialihkan dalam bahasa lain harus ada penyeimbangnya, minimal apa? Tafsir. Dan semua orang tidak bisa memberi tafsir. Bapak kalau patah nonton filmnya Buya Hamka, paling tidak ada gambaran betapa Buya Hamka itu sampai rela masuk penjara. Tapi dari penjara itu beliau memperoleh hikmah yang luar biasa, bisa menulis yang namanya Tafsir Al-Azhar dengan komposisi yang sangat terbatas, dengan kondisi yang sangat berat, dalam tekanan yang luar biasa. Beliau menangis bukan karena di penjara, sama sekali tidak. Beliau memikirkan bagaimana perjalanan bangsa ke depan, bagaimana umat ini terjaga izzahnya, terjaga kemuliaannya, jangan umat kelak dianggap dengan mudah dibeli. Hanya 100.000 mereka bisa mengendalikan umat ini. Dulu para penerus bangsa ini waktu zaman reformasi itu, Bako bisa membuat pemilihan umum itu dipilih, misalnya presiden dipilih apa saja. Berharap apa? Berharap bahwa akan lebih baik. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang bisa menyogok ratusan juta orang. Tapi ternyata bisa. Ternyata bisa. Hanya Sumatera Barat dan Aceh yang nggak bisa dibeli. Ternyata bisa. Mereka punya uang yang tak terbatas jumlah. Yang oleh Al-Quran sudah dibilang yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah. Bukan sekedar memenangkan presidennya, bukan sekedar memenangkan DPR-nya, bukan sekedar memenangkan DPD-nya, bukan sekedar menyiapkan orang-orangnya, tapi mereka punya program jangka panjang yang umat Islam, awal umat Islam terbesar di negeri ini, 85% kodaknya. Harus jujur sampai tidak punya. Karena awak masih sibuk ribut dengan apa? Kunut apa indah, kuburan perlu, tahlil apa indah. Kita masih berada di tataran itu, yang sibuknya itu saya tahu. Disuruh obat cakah dua awak seorang, dosa seorang. Ribut itu terus sampai habis, malah semakin rumit. Sehingga apa? Mereka dengan leluasa, mereka dengan mudah, akhirnya tak terperhatikan pendidikannya, tak terperhatikan ekonominya, gagal. Dengan mudah dibeli. Begitu pemilu 100.000, 200.000 selesai, mereka bisa mengatur siapa yang boleh duduk di Senayan, siapa yang besok kemudian akan menyusun undang-undang. Dengan mudah sekali mereka melakukan, karena cukup 500 orang yang ada di sini itu mereka ambil 60%, beli, selesai. Ketika diadakan perhitungan, ketika diadakan musyawarah, kan suara terbanyak kalah itu yang seketik, yang punya idealisme, yang punya pandangan besar, punya wawasan kuat, punya harapan besar untuk membangun umat. Kenapa? Mereka tidak sampai 10%. Partai Islam saja belum tentu melahirkan kader-kader politisi Islami. Yang partai Islam saja, yang ngaku Islam, yang suaranya dari ormas-ormas Islam, dari tokoh-tokoh Islam, dari umat Islam semua, begitu jadi malah apa? Tidak ada sensitivitasnya untuk membangun Islam, gak ada ruhiyahnya, gak ada spiritnya, gak ada semangatnya, apalagi sampai memperjuangkan Islam nyata dalam kehidupan sebagai pegangan dan patokan kehidupan. Jauh. Kalau istilah hayhata jauh. Jangankan dia memikirkan orang lain, memikirkan dirinya agar Islam saja balik. Karena gak ada basicnya. Gak ada basicnya. Ketika umat Islam begitu antusias menyuarakan kemerdekaan Palestina, menyuarakan kebiadaban yang terjadi di Palestina, di Gaza, khususnya di Rafah, ada tokoh Islam, wakil ketua DPRD di ibu kota, nyobeli kopi yang mahal yang oleh ulama diharamkan, diboikot. Nyobeli kopinya, nyopoto tutup Ka'bah,
Jadi dengan senyumnya itu tukar batu, dengan kopinya itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa? Dia tidak ada sensitivitasnya, tidak ada kepedulian sama sekali. Makanya pantas kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 1926, beliau tuh kalau ngaji tidak bergeser dari surah Al-Ma'un. Lama tuh santri-santrinya diajarin Ma'un. Sampai satu waktu santrinya nanya, Pak Yai, Mbak kok ikut tadi saya dia kaji, kok Al-Ma'un, batang Al-Ma'un gini, Al-Ma'un besok Al-Ma'un lain. Kata Kiai Ahmad Dahlan, emang sudah diamalkan Al-Ma'unnya? Alur Pak Kiai, kalau alur amalkan dulu, baru apa pindah pada jalan. Apa maknanya? Betul-betul menanamkan nilai, betul-betul memberikan arahan, betul-betul bagi taujih, betul-betul bagi spirit, betul-betul menghadirkan energi, menghadirkan kekuatan sehingga nyata dalam kehidupan. Al-Quran bukan cerita fiktif, Al-Quran bukan arahan biasa, Al-Quran bukan kitab masa lalu, tapi Al-Quran kitab masa kini dan kitab masa depan, yang semuanya sudah lengkap utuh ada di dalamnya. Tapi Pak, aku bisa, awak tidak meyakininya, awak tidak menyadari sepenuh hati, karena itu tadi awak tidak tentu apa isinya, awak tidak tahu apa maksud arahan Quran tadi, apa janji-janji Quran tadi. Dianggap serupa dengan janji kampanye yang bisa lupa seketika, yang lalu duduk saya lupa, apalagi lalu duduk nggak dapat persen, nggak dapat komisi, nggak dapat proyek, maka semuanya akan jadi hilang. Tentu secara formal tetap kita perjuangkan, secara informal tokoh-tokoh Minangkabau di Jakarta pun memperjuangkan bagaimana Minangkabau menjadi daerah istimewa. Bukan soal istimewa dalam tanda petiknya, meminta sesuatu istimewa itu maksudnya apa? Supaya adat basandi syarat basandi kitab Allah itu berlaku dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara secara resmi. Bagaimana syarat mengatur dan memakai itu nyata dalam kehidupan apa? Mengatur struktur kehidupan apa? Membangun struktur, karena ada ke struktur-struktur penting, bagian dari majunya sebuah peradaban, majunya sebuah tata nilai, majunya sebuah konsep kehidupan yang baik, itu dibongkar, itu dirusak. Nah contohnya Bu, soal gadai saya Bu. Dulu orang-orang gaya Wak, kalau menyekolahkan awak tidak ada piti, digadainya sawah Wak, diambilnya piti. Gadainya apa jadinya? Hitungannya piti apa ame? Ame itu taruh di dalam. Sementara sawahnya digerakkan, diserahkan kepada yang punya piti, dikelola oleh yang punya piti. Awak yang punya sawah tidak bisa lagi mengambil manfaat, mengambil untung, apalagi menjadi alat untuk mengembalikan pinjaman tadi. Lah sekian lama, sekian generasi. Bapak Patang ceramah di Inspektorat Sumatera Barat, unit suku kota. Ada salah satu pejabat yang mengatakan, saya termasuk yang mengalami Ustaz. Orang tua saya dulu menyekolahkan saya sampai saya menjadi pejabat sekarang. Itu hasil dari menggadai sawah. Yang utang ameh, yang alun terbaik sampai kini. Coba. Itu belum bicara, itu baru faktor kerugian nominal, faktor kerugian angka baru. Belum bicara berkah. Apa dah hilang berkah? Apa hilang kekuatan? Sementara Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah Allah, takutlah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan praktek-praktek riba jika kalian benar-benar orang beriman. Jadi sendi yang paling dirusak pertama kali adalah apa? Tatanan ekonomi. Kalau hasil dari ekonomi riba, maka yang dimakan tidak mungkin halal. Kalau hasil yang dibangun itu dengan praktek-praktek culas curang, praktek-praktek zalim, maka tidak mungkin berharap bangunan di atasnya berdiri satu bangunan yang indah, berdiri satu tata nilai yang hebat, berdiri satu konsep yang dahsyat. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Allah menyebutkan wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan praktek-praktek riba jika kalian orang beriman. Fa in lam taf'alu, kalau tidak, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka kita
Samud mengundang Allah dan Rasulnya perang Jawa. Kan banyak itu Pak. Dan perang Jawa, perang di penjajah Belanda, perang di Jepang saya. Lama mana baru bisa merdeka. Mungkin caranya perangnya sama Allah. Kenapa kita seperti dianggap memerangi Allah? Karena itu konsep Allah, konsep yang adil untuk kepentingan awak, tapi awak masih tidak peduli. Awak masih memikirkan untung rugi. Bicara apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Al-Quran, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diingatkan oleh Allah? Ingat, kasih tahu orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, yang menyimpan ameh dan peraknya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ingatkan dia akan azab yang pedih. Masih ameh jo perak yang benar, bukan hasil bunga, bukan hasil riba. Yang benar saja masih diingatkan oleh Allah. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, yang mengumpulkan ameh jo perak tanpa memperhatikan haknya ameh jo perak itu, tanpa mempedulikan ameh jo perak itu untuk kepentingan pembangunan yang lebih besar, untuk kepentingan misi yang lebih besar, untuk sebagai alat tukar yang paling kuat. Fabashshirhum bi'adzab, ingatkan mereka dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena awak masih berhitung dengan Allah, masih mau main akal-akalan dengan Allah. Allah bilang, kalau lah cukup 95 gram, maka tiba waktu setahun, keluarkan zakatnya. Dia awak dia apa dia buat? Kalau cukup setahun, 11 bulan 9 hari, atau 11 bulan 10 hari, atau 11 bulan 20 hari, kalau cukup setahun awak jual. Supaya apa? Tidak keluar zakatnya. Maka itu karena merasa mendapatkan untung dari pikiran awak. Kok bisa seperti itu? Karena pikiran awak belum tersibuk oleh Al-Quran, belum tertuntun oleh Al-Quran. Bahkan tertuntun oleh Al-Quran karena awak dah tahu kalau itu diatur dalam Al-Quran. Guru aku dari Arab, beliau bercerita, baru beberapa bulan yang lalu, beliau lah 25 kali pergi ke Jakarta, datang ke Jakarta, tapi tidak sekalipun beliau mau diajak ke puncak. Beliau ahli Quran, hafal Quran. Beliau cerita, ada seorang tokoh, ada seorang ulama di Udik, Kampung Padang, di pegunungan, namanya kalau orang Arabnya Arab Badu. Beliau pun tidak pernah mau ke kota, sakit pun tidak mau dibawa ke rumah sakit. Satu waktu beliau sakit yang sudah sangat parah, yang harus dibawa ke kota, harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya beliau pun mau dibawa ke rumah sakit, berobat, sembuh. Setelah sembuh diundang makan siang sama dosen awak, guru awak. Dia undang ke rumah, rumahnya ada ruang tamunya kok segadang saja kok. Ruang tamu, rumah syekh itu sekeliling rumah kok, sekeliling ruang tamu itu ada kitab-kitab berjejer. Kalau bapak tahu pergi kayak perpustakaan itu, buku-buku Arab kan rapi itu, kertasnya bagus, cetakannya bagus, disusun itu jadi hiasan yang indah lah, kira-kira begitu. Masuklah syekh ini yang dari kampung tadi itu, yang dari Badung tadi. Begitu masuk, baru buka pintu, assalamualaikum. Beliau menjawab salam, itu langsung serupa orang mati tagak, seperti orang mati tagak. Jadi dia mencari buku kitab yang sebanyak itu. Kemudian ditanya sama tuan rumahnya, kepada guru bapak, ditanya, "Mana kita syekh, ada apa syekh? Kenapa kok? Masih sakit lagi?" Katanya enggak. Emang ini apa katanya? Ditanya, ini semua ini apa? Kata Syekh Khalid namanya. Syekh Khalid mengatakan, oh ini kitab, ini tafsir, ini hadis, ini sirah, dan seterusnya. Beliau pun melanjutkan bertanya, apakah saya bisa masuk surga tanpa membaca kitab yang banyak ini? Kemudian guru kami kok tersenyum. Syekh Khalid mengatakan, ya tentulah Syekh, tentulah Pak Kiai, tentulah Buya, kira-kira begitu. Tapi kenapa tidak baca? Iya, jangankan apa, jangankan Buya, sahabat Rasulullah SAW, tokoh-tokoh kita as-sabiqul awwalun, orang-orang yang berjuang bersama Rasul, tidak baca kitab Pak. Bahkan kitab ditulis atas perjuangan mereka.
Kitab ini ditulis atas amalan mereka. Kitab ini ditulis atas kekuatan spiritual mereka. Bersama Rasulullah SAW berjuang mendapatkan menyiarkan Islam yang luar biasa ini. Barunya beliau agak tenang. Ada duduk makan. Akhirnya si Syekh ini dalam makan, sudah makan tuh bingung, memikirkan, aduh, kalau Syekh yang alim, yang rancak, yang elok, yang baik, yang ibadahnya bagus, yang spiritual luar biasa saja, batanya serupa itu, bah umat awak. Kira-kira begitulah ada dalam pandangan Syekh Khalid. Akhirnya ringkas cerita, beliau bersepakat mencari kawan, adalah kembali 9 orang, sehingga beliau ada 20 orang, meringkas kitab-kitab sebanyak itu hanya jadi 20 kitab. Dari 20 kitab diringkas lagi. Al-Quran yang 30 juz diringkas lagi, bahkan hanya dalam satu kitab. Namanya Al-Quran Tadabbur wa Amal. Al-Quran aplikatif. Al-Quran yang langsung bisa dipraktikkan. Mohon doanya Pak, insya Allah kalau sedang diproses, mudah-mudahan diterjemahkan tuntas, konsepnya bagus, akan dibagi gratis ke seluruh masjid musala di Indonesia. Ini konsep beliau. Karena beliau orang cukup berada, kawan-kawan orang berada yang ahli-ahli itu, yang berada itu diajak bersatu supaya mencetak Quran itu dengan judul Al-Quran Tadabbur wa Amal. Al-Quran Tadabbur, memahami isi makna kandungannya dan aplikasi. Jadi disingkat Al-Quran aplikatif. Al-Quran yang bisa dipakai di pasar, Al-Quran yang bisa dipakai di lampau, Al-Quran yang bisa dipakai di kantor, Al-Quran yang bisa dipakai di sekolah, Al-Quran yang bisa dipakai dalam bisnis, Al-Quran dipakai dalam semua posisi kehidupan. Kami Al-Quran aplikatif. Ada satu yang beliau katakan, beliau tanya kamu, apa yang dapat disebut satu kata saja dari surah Al-Baqarah yang panjang itu, sampai satu kata menyimpulkan isi surah Al-Baqarah itu. Wah, itu pertanyaan baik Pak. Kamu sedang bingung-bingung, dia mengatakan, tidak usah bingung. Satu kata dari surah Al-Baqarah untuk menggambarkan isi surah Al-Baqarah itu, bahkan dari Al-Fatihah ayat pertama sampai Al-Baqarah ayat terakhir itu isinya apa? Intinya apa? Satu kata, takwa. Masya Allah, takwa. Aku bisa, karena semua esensinya terkait dengan takwa. Ayat yang paling panjang di surah yang paling panjang tidak bicara tentang sholat, tidak bicara tentang puasa, tidak bicara tentang haji, tidak bicara tentang zakat. Tapi apa bicaranya? Bicara tentang utang piutang, bicara tentang awak berbisnis, awak berhidup bermasyarakat, hidup dalam lingkaran dan tatanan ekonomi. Bukan bicara tentang konsep dasar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sama sekali tidak. Di ayat yang paling panjang, di surah yang paling panjang. Esensinya apa orang bisa melakukan itu? Esensinya takwa. Orang kalau takwa, semua konsep dari Allah pasti tidak ragu. Itulah yang disebut di awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan seketik pun. Petunjuk elok, petunjuk dan rancak untuk siapapun orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Disebut oleh Allah. Disebut langsung oleh alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Konsep dasar orang bertakwa itu apa? Yang percaya kepada yang maha gaib, Allah yang tidak pernah nampak, Allah yang tidak pernah terlihat. Bahkan kita yakin sepenuh hati tanpa harus melihat, tanpa harus tahu bagaimana Allah, apalagi memikirkan bentuk Allah. Tidak perlu. Awak yakin Allah yang menciptakan semuanya. Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang maha permulaan, Allah yang maha terakhir, Allah yang maha nyata, Allah yang maha tersembunyi. Allah walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama elok, Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Kalau butuh minta sama Allah, mohon sama Allah, pakai nama indah itu, pakai nama elok itu. Kita serap dalam kehidupan. Kemudian apa? Alladzina yu'minuna wa yuqimuna shalah. Tegakkan salat itu apa menyambung? Salat awak itu punya makna luar biasa, bukan sekedar takbir sampai salam. Tapi dalam sholat itu betul-betul kita merasa dibimbing oleh Allah. Betul-betul kita merasakan mendapatkan energi dan kekuatan dari Allah.
Sehingga bagaimana Rasulullah SAW mengalami sampai beliau harus hijrah pindah dari Mekah ke Madinah itu? Karena dia perintah Allah, dia arahan Allah, dia bimbingan Allah. Kalau Rasulullah mau tinggal saja Mekah, tidak perlu sampai ke Madinah. Tapi karena ini perintah Allah, beliau harus tinggalkan dengan segenap resikonya. Sahabat yang juga sepupu sekaligus menantu beliau, namanya Ali bin Abi Thalib, menempati posisi apa? Menggantikan posisi tidurnya dengan segala risiko. Kalau ada orang datang bunuh, mati. Tapi mereka bisa melakukan kenapa? Karena percaya kepada Allah, percaya dengan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat utama yang juga kemudian menjadi mertuanya, mengawani beliau, menemani beliau. Itu dengan posisi yang karena percaya betul kepada Rasulullah, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, apalagi pelanggar pelongok. Maka beliau rela mengawani Rasulullah SAW dengan segenap risiko. Madinah yang harusnya ke barat, beliau diarahkan oleh Allah ke timur dulu. Apa? Untuk memicu orang-orang kafir yang mencarinya atas perintah Allah. Jadi lolos bersembunyi di Gua Thur itu bukan maunya Rasulullah, tapi perintah Allah. Karena kalau di Gua Thur, kalau bapak yang pernah naik di atas Gua Thur itu tahu Pak, menunduk seketik tahu siapa orang-orang di dalam. Tapi dibuat oleh Allah ada sarang laba-laba yang seperti sarang laba-laba lampu. Bukan hanya baru sarang laba-laba lampu. Kalau menggambarkan sarang laba-laba di muka gua itu artinya apa? Tidak ada orang yang masuk dalamnya. Rasulullah dilindungi oleh Allah. Abu Bakar sahabat utamanya dilindungi oleh Allah sampai terkenal ucapan diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingat ketika qulta li sahibi, beliau berkata qala li sahibi, berkata kepada sahabat utamanya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Umar bin Khattab, ya Abu Bakar As-Siddiq bukan ditakui sampai menitik air mata, digigit kalau digigit. Rasulullah kalau di pahanya, digigit kalau digigit, saking-sakingnya ditahan itu, dia tes air matanya, jatuh ke pinggir Rasulullah. Tanya, mana bika? Ada apa engkau? Apa khawatir? Takut? Kata enggak, sama sekali tidak. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, Allah bersama kita. Kira-kira kalau Abu Bakar menjawab, tidak takut ya Rasulullah, tadi ada kalau rezeki menggigit kita, tapi tidak ada disampaikan. Untuk apa? Menjaga Rasulullah dalam mencapai itu. Semuanya apa? Karena yakin kepada Allah. Salat itu berhubungnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakin pada Allah, salatnya dijaga, ekonominya dijaga. Karena pertahanan ekonomi awak min aina infaq, min aina afaq wa ila aina afaq. Dari mana dapatnya? Dari mana perolehnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan kemana dibelanjakan? Itu yang baik. Jadi kalau banyak piti awak, banyak harta awak, beko talambe masuk surga. Kalau masuk surga, bako talambe karena ditanya cie-cie. Bapak punya rumah gadang, rumah mewah. Dari mana pitinya kok bisa bangun rumah kok? Kalau dihitung gaji dan cukup. Kalau pebisnis pedagang, tidak ada duitnya. Kenapa? Karena namanya orang pedagang. Orang pedagang untung seketek, laku banyak. Apalagi kalau untung banyak, laku banyak pula, pasti banyak pitinya. Bisa apa saja dibalik. Dia jawab dengan mudah. Tapi kalau pitinya diambil dari merampok, pitinya hasil dari korupsi, hasil dari menipu, hasil dari komisi yang gak jelas, hasil dari kedudukan karena pangkatnya, jabatannya dia memperoleh setoran-setoran, maka besok itulah yang melingkari, menggulung tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena betul-betul dijaga kita oleh Allah. Lebih kita oleh Allah. Jangankan itu, ada dulu tokoh, ada orang yang dikirim oleh Rasulullah untuk memungut zakat. Tugasnya itu pungut zakat, ngambil zakat di orang. Pulang kepada Nabi, beliau katakan, ya Rasulullah, ini ambo dapat, ini zakat dan ini hadiah buat anda. Berang Rasulullah, marah, merah wajahnya. Apa kata Rasulullah? Apa kok bilang hadiah? Emang kalau apa di rumah ada orang datang bagi hadiah? Ya enggak Rasulullah, karena saya mengurusin. Itu artinya apa? Ini bukan hak full buat anda, serahkan kepada Baitul Mal. Bagaimana dengan pegawai kita hari ini? Gaji seketek tapi rumahnya banyak, gaji seketek tapi kekayaannya, rekeningnya banyak. Karena untuk menyembunyikan tak hanya ini yang punya rekening, tapi anaknya, pembantunya, cucunya, orang kakeknya yang di kampung, dia semuanya masuk rekening. Tapi hanya untuk apa? Mengelabui. Tapi apakah bisa mengelabui malaikat Allah? Apalagi mengelabui? Tentu tidak bisa. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di awal tahun baru Hijriah ini, kembali mencerahkan pikiran awak, mencerahkan perasaan awak, mencerahkan
paradigma melaksanakan wawasan awak, menenangkan hati itu apa? Makin yakin Islam inilah konsep yang sempurna. Islam inilah konsep yang utuh. Islam inilah konsep yang sebenarnya. Untuk apa? Selamat di dunia dan insya Allah selamat di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di akhir surat Al-Baqarah, cerita tentang orang yang sukses tadi. Apa kata Allah? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang memang cuma berharap senangnya dunia, tapi tidak minta elok di dunia. Cuma minta untung dunia, cuma minta kekayaan dunia, jabatan dunia, kedudukan dunia, pangkat dunia, tapi tidak minta kebaikannya. Tapi ada yang lain yang lebih banyak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hadiah kami, bagian kami itu yang rancak-rancak ya Allah, yang elok-elok ya Allah, yang baik-baik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga yang elok-elok, yang rancak, dan surga insyaallah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Selamat menentukan pilihan. Pilihlah yang dikenal, pilihlah yang tahu, pilih yang telah nyata memperbuat baik untuk Sumatera Barat, yang mampu membawa suara dan aspirasi rakyat, umat, bangsa, orang Minang, supaya besok ada apa-apa gampang protes. Kalau memilih tidak jalin, digagah di foto, dicantik di foto, maka besok jangan sampai awak gigit jari. Selamat menentukan pilihannya dengan gembira dan senang. Semoga pilihan kita memberikan kebaikan dan perbaikan negari awak, ranah Minang awak yang semakin hari tentu dengan banyak problem dan persoalan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirin main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.